Selanjutnya, PPT selanjutnya, nomor 2. Oke, seperti pertanyaan yang saya tanyakan kepada teman-teman tadi, siapa yang di antara kita tidak pernah berbuat dosa? Baik itu di asrama tentu peraturannya sayang ketat bukan bagi teman-teman yang tinggal di asrama. Atau di rumah, di pekerjaan, apalagi banyak peraturan-peraturan atau larangan-larangan. Siapa di antara kita yang tidak pernah melanggar atau yang tidak pernah bisa dikata berdosa demikian? Adakah? Pasti tentu di antara kita melakukan yang namanya dosa. Tetapi pertanyaan kita adalah, apa yang kita rasakan ketika kita berbuat dosa? Apakah perasaan-perasaan itu ada di dalam hati kita atau justru sebaliknya, kita seperti tidak merasakan apa-apa? Misal kita merasakan rasa takut. Ada nggak ketika kita berbuat dosa ada rasa takut? Rasa malu, khawatir, atau justru kita semakin dekat dengan Tuhan? Atau menjadi lebih baik kehidupan kita? Benarkah demikian? Adakah yang setuju dengan pernyataan saya bahwa ketika kita berdosa, hidup kita akan menjadi lebih baik? Atau justru sebaliknya, yang terjadi adalah rasa takut, yang muncul dalam hati kita rasa takut, malu, khawatir. Slide berikutnya. Demikianlah yang terjadi dengan manusia yang pertama kali kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ini. Karena ketika Allah menciptakan mereka, Tuhan mengatakan semuanya awalnya baik. Tetapi ketika dia selesai menciptakan manusia, bukan hanya baik, melainkan sangat baik. Sangat baik. Tetapi apa yang terjadi di dalam bacaan kita pada hari ini, slide selanjutnya. Teman-teman, di dalam ayat pertama, teman-teman kenal itu gambar yang sudah saya kirim di grup? Saudara kita kah itu? Siapa yang tidak pernah ketemu dengan gambar yang cantik ini? Tunjuk tangan. Pasti kita setiap hari menjumpai dia, bukan? Apa yang dia lakukan pertama kali oleh si dia kepada si Hawa? Apa sih yang dia lakukan sampai-sampai Hawa itu pengen memakan buah pengetahuan, pengen memakan larangan yang dibuat Tuhan itu, buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Apa pertama kali yang dia lakukan? Apakah dia memaksa Hawa? Tentu saja tidak. Selanjutnya, yang timbul adalah, kira-kira apa? Pertama kali yang muncul di dalam, yang dilakukan oleh si ular kepada Hawa adalah menimbulkan yang namanya keraguan. Keraguan dalam hal apa? Keraguan tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Tuhan mengatakan kepada manusia, semua makanan, pohon-pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tapi ingat, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, kamu jangan makan. Jangankan kamu makan, menyentuhnya saja pun tidak boleh. Apalagi kamu makan. Pasti pada hari itu engkau akan mati. Tetapi sangat disayangkan apa yang dilakukan saudara kita si Hawa. Ternyata timbul di dalam hatinya keraguan akan perintah itu. Dia berpikir, apa saja keraguannya? Teman-teman, banyak keraguan yang ada di dalam hatinya. Saya mencoba menggambarkan demikian. Dia mengatakan, benar enggak ya yang saya lakukan ini? Benar enggak ya yang saya perbuat ini? Jangan-jangan Tuhan tidak tahu apa yang saya lakukan. Atau dengan kata lain, mama saya ketika kita melakukan kesalahan, mama saya pasti tidak tahu. Begitu juga dengan Hawa. Jangan-jangan Tuhan tidak tahu apa yang saya lakukan. Padahal dia tahu bahwa Tuhan itu maha tahu. Manusia tahu Tuhan itu maha tahu. Tetapi ketika keraguan itu muncul di dalam hatinya, pada saat itulah Hawa jatuh sebenarnya di dalam dosa. Dan ketika hal itu terjadi, teman-teman, apa yang terjadi? Hawa pun bukan hanya
memakan buah itu sendirian, tetapi ia juga memberikan kepada Adam sebagai suaminya. Adakah yang memberikan satu jawaban kepada saya, siapa yang pertama jatuh ke dalam dosa? Siapa? Hawa. Ada yang menjawab Hawa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dosa siapa yang lebih besar? Seringkali kita mengatakan Hawa penyebab dari semua dosa manusia. Ya bukan? Kita mengatakan Hawa yang salah, Hawa yang menggoda saya, Hawa yang selalu merayu saya supaya saya jatuh ke dalam dosa. Benarkah demikian? Perempuan yang selalu salah, laki-laki itu selalu benar. Atau di sisi lain, kami itu perempuan itu merayu dengan berbagai macam cara. Tetapi coba kita lihat sebenarnya saudara-saudara. Apa yang terjadi sebenarnya di dalam itu? Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Sangat jelas sekali. Perintah Tuhan pertama diberikan kepada siapa? Kejadian berapa, Kak? Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Slide selanjutnya. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Itu perintah Tuhan itu pertama kali diberikan sama siapa? Adakah yang menemukan? Kejadian pertama kali Tuhan berikan firman adalah kepada Adam. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa Adam memakan buah itu? Padahal dia sudah tahu, Tuhan sudah melarang dia loh. Dia yang pertama kali menerima firman itu, larangan itu. Mungkin Adam memberitahukan kepada Hawa. Tetapi yang menerima pertama kali adalah Adam. Kenapa dia tidak menolak? Tuhan telah memberikan kepada kita kehendak bebas, menentukan apa yang mau kita pilih, apakah taat atau tidak. Tetapi apa yang dipilih oleh Adam? Yang dia pilih adalah tidak taat kepada Tuhan. Ketika saat itulah terjadi yang namanya Adam sudah mulai kompromi dengan dosa. Jadi sebenarnya dosa yang dilakukan oleh Adam itu justru lebih besar daripada dosa yang dilakukan Hawa. Kenapa? Hawa itu ditipu oleh ular. Maksudnya dia memberikan keraguan-keraguan di dalam hati Hawa. Tetapi yang terjadi, Adam tahu sendiri benar fakta bahwa firman itu nggak boleh dilanggar. Nggak boleh dilanggar. Nggak boleh dilanggar. Tetapi yang justru dia sadar ketika ia memakan buah itu. Bukan di dalam ketika ia sedang dirayu. Tetapi ia sadar dengan pikirannya sendiri. Dan selanjutnya adalah, dia tahu bahwa itu salah. Tetapi ia masih memakan makanan itu yang dilarang oleh Tuhan. Dan hal yang paling penting adalah ia kompromi dengan dosa. Kenapa saya mengatakan ia kompromi dengan dosa? Andai kata dia tidak memakan buah itu, mungkin hanya Hawa sendiri yang jatuh di dalam dosa. Tetapi justru Adam pun masuk lebih dalam di dalam hal itu. Sehingga akibat dari dosa, yang pertama adalah hilangnya kemuliaan Allah dalam diri manusia. Mati secara rohani. Pada saat Hawa dan Adam memakan itu, mereka tidak langsung mati seketika di situ. Tetapi kematian yang terjadi adalah kerohanian mereka. Putusnya hubungan mereka dengan Tuhan. Dan kemudian takut, malu. Itulah yang terjadi kepada manusia setelah jatuh dari dosa. Dan sesuai dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Kenapa saya berdosa? Yang pertama itu adalah karena kesombongan kita sebagai manusia. Bagaimana kita bisa bebas dari dosa? Yang pertama, rendah hati dan tidak sombong. Saya salah tadi, tidak lupa menulis tidak sombong. Bukan sombong, saudara, tidak sombong. Artinya, kita bisa bebas dari dosa ketika kita rendah hati dan tidak sombong. Manusia pertama yang terjadi kepada mereka ketika mereka jatuh ke dalam dosa adalah mereka tidak rendah hati. Rendah hati itu artinya mereka tidak perlu harus tergoda dengan rayuan-rayuan yang diberikan iblis. Artinya apa? Mereka pengen menjadi seperti Allah.
Mereka pengen mengetahui apa juga yang diketahui Allah. Dan itu sesuatu yang salah. Itu sudah muncul kesombongan di dalam hati manusia. Sehingga karena akibat dari kesombongan mereka lah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, itu pun terjadi di dalam kehidupan kita generasi sampai generasi. Itu bisa dikatakan dosa turunan. Artinya bahwa dosa itu terus berkelanjutan, tidak berhenti ketika Adam dan Hawa. Tuhan mencari cara untuk membebaskan kita dari semua dosa-dosa ini. Tuhan berinisiatif. Dengan cara bagaimana? Ia pertama memilih Abraham. Itu terus berkelanjutan. Memilih Yakub, memilih Yusuf, kemudian Daud, begitu seterusnya. Tetapi di dalam perjanjian baru ternyata mereka itu tidaklah taat, tidak sepenuhnya benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan banyak kesalahan. Sehingga Tuhan tahu tidak ada jalan lain yang bisa menebus manusia kecuali satu pribadi yang bisa menebus manusia, yaitu pribadi yang tidak pernah berdosa, pribadi yang tidak pernah bercela, pribadi yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Sehingga Tuhan mengutus yang namanya Yesus Kristus ke dalam dunia. Pribadi yang satu-satunya tidak melakukan dosa ketika yang digoda seperti Adam dan Hawa. Ketika ia berpuasa 40 hari, ia digoda seperti Hawa. Dia digoda dalam makanan, kekayaan, dan bahkan juga ada 3 godaan seperti yang kita lihat di dalam Matius pasal 4. Demikian kita bisa baca bersama-sama. Yesus mengalami itu, tetapi justru ia berhasil mengalahkan semua itu. Jadi yang pertama adalah rendah hati dan tidak sombong. Kemudian kedua adalah percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bebas dari dosa? Sekalipun kita tahu kenapa saya melakukan dosa, kenapa saya berdosa. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Kepercayaan itu perlu. Seperti seminar yang saya ikutin semalam, kata pendeta itu, saya lupa namanya, dia mengatakan ketika sesuatu itu sudah kita tidak percayai atau timbul keraguan di dalam hati kita, lebih baik kita jangan melanjutkan hubungan itu. Karena hubungan itu pasti tidak akan sampai kepada kebahagiaan. Yang ada adalah keraguan seperti manusia pertama. Ketika keraguan itu muncul, tidak ada kepercayaan kepada Allah. Bahkan mereka pengen menjadi seperti Allah. Dan begitu juga ketika kita meragukan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mengatakan, benar nggak Tuhan menebus dosa saya? Benar nggak Yesus datang ke dalam dunia untuk saya? Benar tidak Yesus itu satu-satunya juru selamat? Jangan-jangan apa yang dikatakan Alkitab itu salah. Jangan-jangan apa yang dikatakan orang tentang Yesus itu salah. Ada jalan lain. Sehingga apa yang terjadi? Begitu banyak manusia yang mencari jalan supaya mereka bebas dari dosa. Mereka mencari apakah dengan berbuat baik atau apapun itu mereka melakukan asalkan mereka diampuni atau memperoleh kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah mengakui bahwa Yesus sebagai juru selamat kita. Pengakuan kita kepada Kristus itu sangatlah penting. Ketika kita mengatakan bahwa saya sudah bertobat, hal paling penting yang harus kita lakukan adalah mengakui Yesus. Karena ketika kita tidak melakukan itu, maka pasti kepercayaan kita pun itu tidak akan fix. Artinya tidak akan sempurna. Kita bisa mengatakan bahwa saya sudah percaya dan saya sudah diselamatkan. Tetapi mulut kita kadang tidak bisa memberikan pengakuan kepada orang lain. Tuhan memang tidak mengharapkan kita mengakui dia, tetapi sebagai bentuk partisipasi kita, orang lain pun harus merasakan anugerah itu. Bukan hanya kita saja. Jadi kenapa kita seringkali berdosa? Pertama itu tentu karena nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dan yang kedua adalah karena kadang kita sombong. Kita pengen menjadi seperti Allah. Kalau perlu pun semua tentang Allah saya harus tahu. Yang tidak saya tahu, saya harus tahu. Itu artinya kalau kita tahu semua tentang Allah, bukan Allah lagi yang menjadi Allah, tapi kita yang menjadi Allah. Apa yang terjadi ketika kita mau menjadi seperti Allah? Banyak akhirnya tidak percaya Tuhan. Banyak akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak akhirnya tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa. Dan bahkan kalau perlu, kita yang memerintahkan Tuhan untuk menentukan apa yang menjadi masa depan kita. Ketika segala sesuatu itu muncul dalam hati kita, itulah penyebab utama kita akan jatuh terus ke dalam dosa. Apakah ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa? Saya percaya itu pasti akan jatuh ke dalam dosa. Pasti. Kenapa? Kita akan terus mengatakan, saya sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, pasti melakukan kesalahan. Benar, teman-teman.
Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, ketika kita melakukan yang namanya kesalahan atau dosa, itu yang akan mengingatkan kita dari dosa-dosa kita dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang stop hari itu kita nggak berbuat dosa lagi. Tapi kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang terus dibaharui, bertobat, dibenarkan terus. Sehingga setiap hari kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan ketika hidup kita kudus, maka pada saat itu kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Demikian renungan firman Tuhan pada malam ini. Saya persilakan kepada Kak Arde Zenrate. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Bahwa kami tahu Tuhan, kami manusia yang berdosa, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang selalu yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Yang kami ada sebagaimana ada sampai hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Bapak atas firman-Mu di malam hari ini, supaya firman-Mu bisa tertanam dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Ya, silakan Kak Arde.